Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021 392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hadrian Mainar Taslim selaku Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Hadrian. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik Mas David. Terima kasih Pak Hadrian sudah meluangkan waktu di IDX Channel dan tampaknya kabar baik juga ini untuk indeks harga saham gabungan. Saya dalam beberapa hari perdagangan terakhir Pak Hadrian melihat indeks harga saham gabungan yang cenderung tertekan 67 dan 66 agak sedikit hopeless nih Pak untuk menghadapi rally di akhir tahun. Tapi hari ini saya kembali bersemangat. Semoga indeks harga saham gabungan ini merupakan titik balik secara teknikalnya untuk perdagangan hari ini untuk melanjutkan rally sampai dengan akhir tahun ini. Analisis Anda, penguatan yang terjadi untuk IHSG, terutama di 1 jam jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Ya, ISG hari ini bergerak sangat dinamis ya. Menurut saya ini lumayan bagus. Dia ditutup di atas level 6760 di atas MA10. Jadi masih ada potensi menguat. Nah, yang penting kita akan awasi level supportnya di level 6642 nih. Nah, ini kita berharap ISG sampai akhir tahun bisa menguji level targetnya, resistennya di sekitar area 6800 dan area 6900. Gitu. Jadi ini nanti akan ada level psikologis baru di targetnya di 7.000 nih, berharapnya ditembus lagi di akhir tahun ini. Baik, secara teknikal dengan kembali menyentuh ke level 6.800-an Pak Hadrian, bagaimana Anda melihat peluang untuk IHSG persentasenya untuk lebih besar mengalami penguatan? Karena sebelumnya juga sempat menyentuh di level 6.700-an bahkan di 6.600-an secara intraday-nya. Iya, secara teknikal ini sebenarnya masih jalur uptrend ya. Secara support pun kalau kita tarik garis support trend line dia masih jalurnya uptrend. Jadi ini menurut saya eh, good good sign ya. Jadi buat IHSG nanti kita tinggal lihat aja nih sampai akhir tahun masih ada sekitar 1 mingguan lagi kita lihat apakah dia akan menuju level resistance-nya di 6.800 dan 6.900 untuk ditembus agar bisa bertengger di atas level 7.000 lagi nih gitu supaya melanjutkan uptrendnya IHSG. Tapi untuk jangka pendek Pak Hadrian sampai dengan perdagangan Jumat ini dengan sisa 2 hari perdagangan ke depan, Mm. eh, arah untuk indeks harga saham gabungan 69 ada berpotensi peluang disentuh tidak Pak Hadrian? Ya, ini level ISG terdekat adalah di level 6.884 nih akan diuji itu sekitar 1,4% lagi dari harga sekarang dan level 6961 atau 2,5% lagi. Jadi harapan saya sampai minggu ke depan nih akan menguji level resisten nih. Karena ini udah 2, 3, 4 hari terakhir konsolidasinya udah cukup lumayan. Ini kita berharap akan menguji level resisten di minggu sampai akhir tahun. Baik, Pak Hadrian, kalau kita perhatikan juga ini sektor-sektor yang menopang dari penguatan indeks harga saham gabungan, tadi ada energi, kemudian juga dari beberapa perbankan big cap ini. Tapi tampaknya kita tidak melihat dari sisi sektoralnya, karena di satu sektor saja beberapa saham-saham big cap yang ada di sektor tersebut tidak kompak mengalami penguatan. Artinya ada yang mengalami pelemahan dan menghambat laju indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Bagaimana Anda melihat rotasi atau penguatan yang terjadi untuk saham-saham yang dalam satu sektor yang memang tidak kompak menopang IHSG di sesi kedua hari ini, Pak? Ya, di sini sih sebenarnya yang nggak kompak di sektor energi ya, terutama batu bara seperti Bian ya, BAN gitu ya. Dia menguat sendiri, sedangkan teman-temannya seperti PTBA, Adaro, ITMG masih cenderung terbatas gitu penguatannya gitu, masih cenderung sideways. Jadi memang untuk Bian ini ada sentimen good sign dari stock split yang dilakukan di awal tahun Desember ini nih. Tadinya sebagai saham yang sangat mahal di 99.000, stock split 1/10 jadi 9 ribuan, nggak usah sudah di level Bian 18.000 lagi. Jadi ini eh, jadi keren banget ya, habis stock split bisa menguat lagi sampai hampir 2 kali dari harga setelah stock split. Jadi ya ini sentimen yang mendorong IHSG nih dari PT Bian sendiri nih. Sampai sekarang nomor 3 ya, market cap-nya 615 triliun gitu. Nah, tapi kalau untuk notasi bank, mostly ya hampir mirip-mirip lah ya, cuman BCA aja yang agak cenderung beda nih, dia masih cenderung stabil, tapi kalau untuk bank-bank BRI, Mandiri dan BNI
akhirnya kompak ya, dia mengemah terbatas gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi siklus tahunan, rally akhir tahun ataupun window dressing, ini kecenderungannya seperti apa, Pak Hadrian? Apakah memang satu saham di satu sektor seperti perbankan big cap ini harusnya ini kompak mengalami penguatan kalau di rally akhir tahun biasanya? Nah, biasanya di rally akhir tahun kan emang biasanya kompak sih di satu sektor yang sama gitu pas window dressing. Cuma ini mungkin kan ada sentimen-sentimen aksi korporasi nih. Seperti BRIS ya kan, ada pemiliknya Bank Mandiri yang ada right issue. Jadi ini memberikan dinamika tersendiri nih untuk saham-saham tersebut yang punya hubungan dengan aksi-aksi korporasi gitu. Kalau biasanya kan relatif dia tidak ada aksi korporasi yang terkait kan. Jadi Ya. dia agak bisa berbeda nih di akhir tahun ini karena ada aksi-aksi korporasi di beberapa emiten tersebut gitu. Baik, momentum apa yang bisa dimanfaatkan Pak Hadrian dengan posisi volatilitas pergerakan dari beberapa saham-saham big cap ini? Kita lebih ke arah perbankan terlebih dahulu. Saya akan coba singgung untuk BBRI, Pak Hadrian. Kebetulan sudah ada penanya yang masuk. Saya akan coba sapa, ini tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi. BBRI sudah ambil posisi di 4850, Pak Hadrian. Analisis dan rekomendasi Anda, kemudian juga target sampai dengan akhir tahun, Pak. Ya, BBRI ini sebenarnya masih jauh sangat uptrend ya, strong bullish buat saya. 3 bulan terakhir dia sangat menguat ya dari level 4.200-an sekarang di 4.800. Harga 4850 adalah harga cukup bagus karena itu sekitar di moving average 20 ya, sekitar moving average 1 bulan. Jadi kalau saya bilang itu boleh Anda hold dengan target ini all time highest ya, sekitar di 5.000 gitu. Ini akan jadi target psikologisnya BRI nih. Karena kemarin tuh 5.000 tuh sempat 3-4 hari Ya. berusaha menembus tapi gagal gitu. Jadi ini akan jadi level resistance kuatnya di level 5.000. Kalau support Anda batasi di level 4.700 nih. Ini akan sekitar 3-4% dari harga sekarang. Itu akan jadi support trennya, strong bullish-nya dari BBRI. Jika tembus ke bawah 4.700 apalagi ke bawah 4.600, nah itu trennya mulai patah dan investor sudah mulai waspada taking profit di area tersebut. Oke, 4850 direkomendasikan hold, kemudian target ke 5.000 untuk BBRI. Kita bergeser ke perbankan big cap lainnya untuk BMRI, Pak Hadrian. Yang tadi pun juga dari aksi korporasinya juga kita sudah sampaikan, di mana BMRI ini menyerap seluruh right issue dari BRIS ini. Tapi di sepanjang perdagangan hari ini BMRI pergerakan atau volatilitasnya cukup tinggi dan akhirnya ditutup di zona merah melemah di 0,50% meskipun level 10.000 masih mampu dipertahankan hingga penutupan sesi kedua hari ini. Betul. Untuk Bank Mandiri sendiri sebenarnya secara volume transaksi dibanding ke kata-kata transaksi dia sama sebulan, sebenarnya cenderung mengecil ya. Dia cuma sekitar 190 miliar nih value transaksi hari ini. Padahal kata-kata Mandiri itu dalam sebulan transaksi bisa sampai 700 miliar nih. Jadi ini cenderung lagi sepi ya, lagi cenderung menyusut nih transaksinya. Nah, menyusut ini jika dengan di level supportnya Bank Mandiri ini BMRI di 9775 nih. Jadi buat saya ini masih area yang wajar, jadi masih wait and see aja Bank Mandiri. So far untuk yang punya masih boleh hold karena tidak tembus level support. Ya. Ngejar target atau mau tambah barang atau untuk trading, saran saya ketika tembus level 10.200 itu ada potensi menguat ke level tertingginya di 11 ribuan gitu ya, untuk Bank Mandiri. Baik, kita bergeser ke perbankan lainnya. Ada BRIS ini yang melakukan right issue, yang melakukan pelaku right issue nih Pak Hadrian. Hari ini juga mengalami penguatan signifikan, tadi di atas 8%, namun di penutupan sesi kedua penguatannya lebih ke arah terbatas. Ada Bapak Santoso dari Kediri menanyakan juga saham BRIS, ambil posisi di 1.150. Analisis Anda penguatan yang signifikan hari ini, Pak Hadrian? Ya, penguatan signifikan ini kan diiringi dengan berita bagus ya, karena Bank Mandiri menyanggap right issue-nya semua. Berarti kan tujuan right issue ini untuk ekspansi usaha dan semacamnya bisa terpenuhi gitu ya. Jadi menurut saya ini ada sentimen yang bagus. Cuma hati-hati secara teknikal Bank Mandiri ini masih di fase downtrend. BRIS, Pak Hadrian? Ya. Ya, BRIS, Pak? Ya, untuk BRIS jadi masih di fase downtrend. Jadi untuk level penguatan hari ini sangat masih diwaspadai ya, karena belum menembus level 1.200 nih. Jadi untuk pegang BRIS saran saya masih untuk jangka pendek karena masih belum confirm gitu untuk untuk reversalnya belum confirm gitu. Jadi
Kalau saya akan bilang confirm ketika dia akan di atas level 1.200 untuk BRIS. Jadi teman-teman yang ngambil BRIS di bawah itu harga bagus, tapi cenderung untuk jangka pendek. Oke, Bapak Santoso dari Kediri ambil posisi tampaknya di penutupan hari ini di 1150, di penutupan sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas di 4,55% dan tadi BRIS sempat menyentuh ke level tertingginya di 1.200 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.